Halo guys, welcome back to Coffee Talk with Architect by Sky International. Dan hari ini kita bakal ngomongin seputar dunia arsitek bersama salah satu profesional dari dunia arsitek. Dan di sebelah saya ada Pak Riki. Ya. Terima kasih banyak Pak Ya, untuk sama-sama waktunya. Pak Adit. Beliau ini adalah founder dari Indrawan Design Works. Ya, betul. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng. Mungkin boleh perkenalan dulu Pak. Oke, boleh. Oke, halo semua. Saya Riki, co-founder juga principal arsitek dari Indrawan Design Works. Kami sudah berdiri sejak tahun 2014 ya, kurang lebih berarti sekitar sudah 9 tahun berkiprah di dunia arsitektur, tapi dengan biro sendiri ya. Jadi kalau perjalanan saya sendiri sih sudah menggeluti bidang arsitektur itu sejak tahun 2000. Jadi mungkin sudah 23 tahun ya. 23 Ya, tahun. malang melintang di dunia ini. Gitu. I see. Ya. Nah mungkin bisa diceritain Pak perjalanan awal mulai karirnya sampai hari ini bisa berdiri Indrawan Design. Oh, oke. Kalau secara garis besar memang ya setelah lulus kuliah saya pastinya kan akan coba bekerja dulu ya kepada ke dalam salah satu firma perusahaan arsitektur, konsultan arsitektur yang lumayan terkemuka ya di Jakarta Barat. Saya coba menjalani itu selama 7 tahun. Kemudian ya satu waktu itu saya diajak oleh salah satu rekan alma mater ya dari arsitektur juga untuk membuat firma arsitektur sendiri. Nah dari situ kita coba join kerja selama 7 tahun. Ya pada akhirnya kami memilih jalan untuk menjalani firma masing-masing. Dan akhirnya sejak saat itu ya saya udah mendirikan firma arsitektur sendiri. Gitu kurang lebih Pak. Oke, nah biasanya Pak Riki ini punya uniqueness ya nih Pak untuk biasanya mendesain suatu rumah. Kalau uniqueness sebenarnya tiap klien itu kan kita bisa bilang tuh punya karakter beda-beda ya, punya keperluan juga berbeda-beda. Jadi rata-rata memang saya berusaha untuk sebisa mungkin memenuhi apa yang mereka harapkan, ekspektasikan gitu. Jadi makanya setiap desain itu mungkin ada satu benang merahnya, tapi secara garis besar pasti ada keunikannya dan ada perbedaannya sih Pak. Terutama kalau dari sisi layout bangunan, kebetulan saya kan memang proyeknya banyak di residensial. Nah itu kan sudah pasti kebutuhan akan ruangnya, kemudian aktivitas dan lain-lain juga berbeda-beda kan ya. Nah makanya jadi tiap proyek antara satu dengan yang lain pasti ada keunikan. Gitu. Berarti lebih banyak residensial sebenarnya. Saat ini ya atau banyak. Ada ngerjain proyek Pernah sih ada komersial ada juga Pak. Jadi kita pernah ngerjain interior kantor juga, terus kafe. Terus kita juga pernah meredesain misalnya fasad bangunan, jadi merefresh bangunan-bangunan yang sudah kita lihat old fashion lah. Jadi kita makeover supaya tampilannya jadi menarik. Gitu. Nah kalau lately lagi ada proyek apa Pak? Lately masih sih di residensial, private residence, kemudian juga ada project office juga, interior. Ya kurang lebih itu sih Pak. Ya. Nah karena hari ini kita akan bahas mengenai dari sisi arsitek itu tuh kesulitan apa aja sih yang biasa dialami oleh seorang arsitek. Nah, mungkin bisa dielaborasi Pak dari pertanyaan itu. Bapak mengalami masalah aja. Oh gitu. Okay. Kesulitan kendalanya. Ya. Jadi sebenarnya kalau yang sering saya alami, terutama di proyek-proyek residensial, bagi mereka proyek misalnya untuk membangun satu rumah baru itu kan proyek pertamanya dia. Yes. Jadi otomatis memang mereka berasal dari ya istilahnya masih awam ya di dunia arsitektur. Dia nggak tahu cara kerja kita seperti apa. Kadang juga dia no idea misalnya kita dengan budget segini baiknya bangun 1 lantai, 2 lantai, atau 3 lantai ya misal gitu. Nah makanya memang sangat tepat kalau untuk mengkonsultasikan itu dengan dengan arsitek. Betul. Jadi kita bisa memenuhi apa yang mereka perlukan sesuai. Karena seringkali juga kalau mereka membeli rumah yang sudah jadi, biasanya timbul ada kekurangan, misalnya akhirnya dia perbesarlah rumahnya, tapi ternyata juga kurang begitu pas. Nah, tapi kan kalau misalnya dia bisa bangun dari nol, sesuai dengan apa yang dia sudah impikan, biasanya itu kedepannya akan lebih baik sih ya Pak ya. Karena mungkin banyak juga ya sekarang, mungkin di kota-kota besar udah jarang sih, tapi maksudnya persepsi orang tuh untuk memakai seorang arsitek itu kadang
tidak terlalu mementingkan sebenarnya. Oh, oke. Daripada mahal-mahal. Iya. Pakai jasa arsitek udahlah saya bisa bangun sendiri. Iya. Kontraktor apa sih? Nah, itu. Justru itu kadang betul itu kejadian sering sekali ya. Jadi di mana memang pihak klien mungkin karena ada keterbatasan dari segi biaya, dari budget, makanya dipikir udah saya cukup dengan mengandalkan jasa kontraktor yang memang sering bangun rumah, dia gunakan jasanya. Tapi kemudian ya itu dari sisi flow of activity-nya, komposisi ruangnya, besarannya, luasannya, tinggi, itu kan kita semua harus pelajari itu. Itu kemudian dari sisi pemilihan materialnya segala macam, apakah itu cocok gak gitu misalnya diterapkan di situ. Nah, hal-hal tersebut kadang memang gak terpikir sampai sejauh itu tuh, misalnya kalau bukan dengan istilah dipikirkan oleh seorang profesional ya dari bidang arsitektur gitu, Pak. Iya, apalagi ini adalah rumah ya, Pak. Yang dimana kita tiap hari itu ada di rumah, hampir seluruh waktu kita ya ada di rumah. So sayang sekali sebenarnya jika kita punya rumah tapi kita sendiri yang nggak nyaman sendiri di rumah. Ya benar, tepat sekali, Pak. Jadi buat teman-teman juga ya yang masih memikirkan sebenarnya arsitek atau itu perlu atau enggak ya, sih jawabannya sangat perlu sebenarnya. Betul. Karena ya mereka ini adalah expertise dalam hal membangun rumah gitu. Menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Mungkin dari kalian preferensi ke klien ada yang butuhnya saya pengen punya outdoor untuk saya olahraga misalnya. Saya pengen ruangan yang accessibility-nya mudah, dari ruang tamu ke kamar nggak terlalu jauh, misalnya ke dapur. Jadi memang itu semua udah dipikirin sama arsiteknya gitu. Iya betul, kurang lebih seperti itu, benar. Oke, Nick, sekarang bagian material bangunan. Ada masalah nggak sih Pak biasanya dari klien masalah pemilihan material? Misalnya contoh kayak klien bilang saya tuh pengennya ini nih Pak, saya pengen pakai material ini. Tapi dari sisi arsitek ini kayaknya nggak memungkinkan untuk misalnya untuk pakai bahan material ini. Iya. Pernah ada nggak? Sering sih Pak. Jadi pemilihan material itu kan satu, terutama apalagi yang terkait dengan outdoor. Kalau yang terkait dengan outdoor otomatis satu harus durability-nya harus baik. Kemudian dari sisi pelaksanaan, pemasangan dan lain-lain juga harus praktis, jangan sampai rumit. Apalagi kalau sudah menyangkut bangunan tinggi, itu kan udah high risk, jadi resikonya juga besar kan. Kemudian ketiga dari sisi maintenance Pak, udah pasti. Ya rata-rata hampir semua klien pasti akan bilang, saya kalau bisa sih yang saya nggak perlu bersihin setiap hari, setiap bulan pun, nah itu malah saya lebih suka gitu. Gitu. Nah yang terakhir kembali lagi ke budget sih Pak biasanya. Kembali lagi. Jadi tapi untungnya gini Pak, di era saat ini kita tuh sangat diuntungkan dengan banyaknya variasi finishing material yang ada di pasaran. Beda kalau kita misalnya bicara 20 tahun ke belakang, jauh sekali. Dan sekarang menariknya Pak, karena gini, itu kan ada isu juga dengan dampak lingkungan ya. Betul. Kita kan berarti sebisa mungkin mengurangi untuk penggunaan material-material yang nantinya bisa menghabiskan itu kan sumber daya alam. Makanya sekarang banyak diciptakan material yang istilahnya bahan alternatif lah ya. Substitusi. Jadi dengan tampilan yang menyerupai materialnya yang alami, tapi memang ternyata memang dibuat gitu ya. Gitu. Karena ya nggak bisa dipungkiri namanya bahan material alami, pasti maintenance-nya juga belum ada kerusakan-kerusakannya. Benar. Seperti kayak misal kayu gitu kan harus apa tuh namanya? Dipelitur lagi, misalnya dalamnya atau apa. Lalu nanti kalau misalnya ada masalah rayap. Ya, betul. Itu salah satu concern paling besar karena memang hampir semua kejadian tuh rumah-rumah tinggal yang sudah ditinggali lebih dari 10-15 tahun, problemnya rayap sih, Pak. Problemnya gitu. Rayap. Iya, betul. So, kita akan ngomongin latest project kita sama Pak Riki waktu itu. Kita pakai produk dari kayu yang adalah Max 3 dari Fox. Nah itu boleh ceritain nggak Pak? Gimana awalnya bisa ketemu sama kayu? Sama material sendiri ada Fox Max 3 juga gitu. Jadi gitu Pak. Pertama-tama memang klien itu meng-hire saya untuk memang meredesain fasad dari bangunan keseluruhannya karena ternyata dia tuh kurang puas dengan arsitek yang sudah di-hire sebelumnya. Makanya saya diminta tolong untuk itu. Dan kita sudah buatkan dari awalnya konsep dan ternyata dia suka. Nah pas awal memang saya tampilkan itu memang tampilannya tuh stylenya lebih ke arah modern industrial. Kemudian material yang saya pakai pun dominannya kayu Pak saat itu.
dia udah suka tuh. Udah gitu ada perpaduan dengan metal juga, dengan baja, ada juga dengan batu alam. Nah, cuma memang problemnya di yang tadi itu Pak. Begitu kita menentukan untuk memilih material kayu, saya bilang bahwa memang kalau Bapak mau menggunakan kayu asli, saya sarankan menggunakan kayu ulin Pak, gitu. Cuman kayu ulin satu, barangnya memang ada sih, cuman memang harganya lumayan tinggi. Secara kuantiti memang betul agak sulit. Terus juga secara beban juga berat. Nah itu. Kemudian termakan usia, kayu ulin itu memang karakternya warnanya cenderung akan jadi agak pudar ya. Tapi juga makin gelap sih biasanya. Secara maintenance sih sebenarnya tidak perlu, cuman banyak juga klien yang tidak suka, maksudnya kalau ternyata tampilan bangunannya makin lama kok jadi menua lah gitu ya. Dia kan pengennya tampilnya terus kinclong, tetap fresh. Nah makanya saya pikir ini sepertinya saya harus mencari bahan alternatif lain yang tampilannya kayu, tapi ya itu kembali lagi dari sisi maintenance-nya mudah, dari sisi budgetnya juga oke. Kemudian ketahanannya tadi durability-nya betul. Akhirnya yaitu saya menemukan produk ini Pak. Ya Fox Max 3, dan yang saya lihat produknya juga baik. Kemudian juga dia diimpor langsung ya Pak ya dari Poland. Terus saya pun dijelaskan, jadi untuk sistem pemasangannya dan lain-lain itu lengkap dari timnya Bapak ya. Makanya saya puas. Kemudian setiap ada masalah pun kita coba pecahkan bersama, terutama pada saat pelaksanaan di lapangan sih Pak, gitu. Jadi secara overall sih saya puas sih dengan produk yang sudah dipakai. Itu karena Fox Max 3 itu PVC pertama sebenarnya yang bisa dipakai untuk outdoor. Nah itu, ya betul. So kita guarantee dari sisi ketahanannya dan warna juga nggak akan pudar. Dan pilihan warnanya juga banyak. Ya, tepat. Oke guys, sekian Coffee Talk with Architect episode 3 hari ini. Dan jangan lupa untuk ikutin sosial media kita di skyu.international dan juga darinya Pak Riki. Ya, follow Instagram kami di @indrawandidesignworks di bawah sini. See you guys on the next episode. Okay.